Iya, itu tadi kabar kita Cik Ezzy ya. Dan selanjutnya Cik Ezzy, seperti janji kita tadi, kita kedatangan seorang bintang tamu kita bintang tamu pada pagi hari ini, kita Puan Siska ya. Tapi memang Puan Siska, Cetapan semua berbicara masalah kenyamanan, keamanan, ketertiban dan juga keindahan. Dan peran serta daripada tim ini memang sangat diperlukan Cetapan semua. Nah, siapa dia? Kami akan mengangkat suatu topik yang cukup menarik Puan Siska. Berantas pungli Satpol PP Pekanbaru disiplinkan personel. Iya, kita langsung dalam makna ini. Dalam makna Cik Ezzy, kita langsung saja sapa tamu kita pada pagi hari ini, Bapak Zulfahmi Adrian, APMSI, selaku Kasat Pol PP Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ezzy, Puan Siska, alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa, nampak dari badannya sehat, bersemangat. Karena memang Cetapan semua di tengah tugas yang begitu banyak, kesana kemari pagi siang malam untuk menata Pekanbaru, menenangkan Pekanbaru, tapi tetap bersemangat ya. Semangat, tetap Pertanyaan pertama dulu nih. Langsung bertanya, tapi tak dalam dulu yang sadar dulu. Ini sebetulnya apa kiatnya supaya tetap bugar, sehat, sehingga dapat ke beberapa titik setiap harinya. Karena itu bukan hal mudah, Cik. Yang pertama, kita harus bekerja dengan ikhlas, niatnya harus ikhlas, ya kan? Iya, Cik Ezzy. Kemudian kita harus berpikirnya solutif. Jadi jangan memikirkan masalahnya, tapi penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya. Kemudian diperbanyak senyum, kayak Cik Ezzy. Senyum adalah ibadah ya, Bang. Kan hal mudah untuk senyum ya, Cik, ya, luar biasa. Kan ringan pertanyaan Cik Puan Siska. Tapi memang Cetapan semua bukan mudah tugas Satpol PP untuk menciptakan apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru ini. Tentu banyak lika-liku dan juga tantangannya Puan Siska. Betul. Mungkin Siska ada pertanyaan awal? Pertanyaan awal Siska nih, Cik. Ini sesuai dengan berantas pungli Satpol PP Pekanbaru ini disiplinkan personil nih, Cik Ezzy. Pertanyaan Siska nih, Pak ya. Apa tantangan yang dihadapi ini selama Bapak menjabat sebagai Kasat Pol PP Kota Pekanbaru? Udah berapa lama nih? Ini udah periode kedua ya, masuk tahun ke-6. Luar biasa Puan Siska. Pastilah banyak tantangannya Pak ya. Mungkin boleh cerita sedikit, Cik. Baik ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu salam dari PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Risnandar SSTP MSI ya. Saya sebelum kesini tadi saya melapor kepada beliau, saya minta izin diundang oleh Detak Melayu, radio televisi untuk berbicara terkait dengan hal yang viral itu. Yang viral, betul. Alhamdulillah beliau memberikan atensi, silakan. Kemudian beliau titip salam untuk kawan-kawan di RTV dan seluruh masyarakat Pekanbaru. Kami nak balas salam juga. Satu masa kita jemput di sini juga duduk. Insyaallah Cik Ezzy ya. Silakan Cik, macam mana nih baik sejak ya, menjabat? Jadi Satpol PP ini tantangannya banyak sekali. Nah, pertama dia sebagai penegak perda dan perkada. Perda itu yang ditetapkan oleh DPRD bersama nanti pemerintah Kota Pekanbaru. Perkada itu adalah peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal ini adalah Wali Kota Pekanbaru, Perwako yang kita sebutkan. Nah, penduduk Pekanbaru ini ya lebih kurang 1,4 juta jiwa. Itu pada siang hari. Kalau malam hari mungkin 1,1 ya. Nah, kemudian luas wilayahnya hampir memiliki luas negara Singapura. Lebih kurang ya? Lebih kurang. Atau luas DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ya. Kemudian etnisnya juga beragam di sini. Betul. Hampir 40 etnis yang ada mendiami Kota Pekanbaru. Kemudian wilayahnya dibagi menjadi 15 kecamatan dan 83 Kota Pekanbaru kelurahan ya. Kemudian personil Satpol PP itu lebih kurang 583 personil. Ya, untuk luas tenaga honornya ya, tenaga honornya itu 500, PNS-nya 83 orang. 83 orang. Jadi kita dengan kondisi seperti ini kita harus mengawasi Kota Pekanbaru yang seluas DKI Jakarta. Betul. Dengan penduduknya yang berjumlah 1 juta lebih. Nah, ini kan sebenarnya tantangan bagi kita. Nah, 500 ini tidak seluruhnya bisa bekerja pada saat itu. Mereka harus dibagi lagi dengan jam kerjanya. Biasanya mereka akan bertugas setiap hari itu 8 jam shift ya. Berarti ada 3 kali pergantian. Jadi kalau 500 itu paling 100 orang yang mungkin standby setiap harinya untuk mengawasi
penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat. Jadi ini memang tantangan besar bagi kita, ya Satpol PP. Jadi luas area ya. Luas area. Nah, kita sudah coba untuk membuat terobosan-terobosan. 2016, saya kan Kasatpol PP 2014 sampai 2018. Itu yang periode pertama tuh, CSI, Francisca, ya kan? Kemudian dilantik lagi di awal tahun 2023. Jadi 2016 kami sudah membuka namanya inovasi kami itu namanya P6 ya, Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada. Sekarang loketnya sudah ada di Mall Pelayanan Publik. Jadi bagi masyarakat yang Kota Pekanbaru yang mungkin merasa ada sesuatu yang perlu dilaporkan, laporkan saja. Masyarakat Pekanbaru dapat melapor ke loket kami yang ada di Mall Pelayanan Publik di MPP. Di MPP. Itu dia. Ini sudah berlangsung ya lebih kurang dari 2016 sampai sekarang. Nah, luar biasa. Tapi Cik, memang dengan personel yang 500 lebih tadi, memang untuk luas Kota Pekanbaru sedemikian luas seperti DKI Jakarta dan juga Singapura, memang masih minim, masih kurang mungkin ya, masih kurang. Apalagi banyak sektor yang harus ditangani. Maksudnya baik keamanan, baik ketertiban pedagang kaki lima. Nah, sebetulnya tantangan paling berat itu memang di pedagang kaki lima mungkin, atau peraturan-peraturan pembangunan. Nah, cuman Cik, dalam sebuah tim yang begitu besar, tentunya dengan leader satu orang Cik saja, tentu itu perlu juga pemikiran yang ekstra. Karena bukan apa-apa, tentunya dalam personel ini kan tentunya godaan-godaan itu sangat kuat di lapangan. Nah, untuk menerapkan sistem supaya tidak kebablasan, kebablasan, karena baru-baru ini sempat kebablasan juga, viral secara mungkin nasional mungkin. Jadi oknum, tanda kutip di sini oknum, 3 orang oknum daripada Satpol PP Kota Pekanbaru yang diangkat dan terekam dengan video handphone dan menjadi perbincangan ramai. Ini juga namanya mencoreng juga sebetulnya. Boleh klarifikasi sedikit di sini mungkin langsung karena sesuai dengan topik kita. Baik, ya. Makasih CSI ya, Puan Siska. Jadi saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat, saya sebagai Kasatpol PP itu sebenarnya sudah membuat pedoman untuk pelaksanaan tugas anggota di lapangan. Betul. Kita punya tagline kita, profesional, tegas, santun. Ya, profesional ini kita berharap setiap anggota Satuan Polisi Pamung Praja harus memiliki semangat yang mematuhi setiap aturan yang ada. Ya, tegas ini kita berharap kita tidak goyah dengan godaan-godaan, upaya-upaya untuk mempengaruhi kita dalam melakukan pelaksanaan tugas. Santun kita sekarang kita tidak lagi dulu image Satpol PP ini adalah tukang gusur, ya kan? Tiba-tiba datang ngancam segala macam. Nah, itu yang kita ingin rubah. Jadi kita sudah tekankan kepada seluruh anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, kita dalam melaksanakan tugas harus profesional, harus mengikuti SOP yang ada, kemudian kita tegas dan santun. Nah, ini yang selalu kita. Nah, ditambah lagi untuk memudahkan masyarakat melakukan kontrol, membantu kita berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kota Pekanbaru. Kita buka juga posko pengaduan itu, P6 itu tadi, yang di Mall Pelayanan Publik. Di Mall Pelayanan Publik. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Pekanbaru, dan kita perlu partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin di wilayah yang tidak terpantau oleh Satpol PP, ya. Nah, mereka bisa memberikan informasi kepada kita dan kita bisa menindaklanjutinya. Ada kerjasama dengan masyarakat. Ada kerjasama dan partisipasi masyarakat sehingga kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang nyaman, tertib, dan indah. Itu bisa kita maksimalkan. Tadi Cici bilang masalah ada PKL. Memang tantangan terbesar sekarang di Kota Pekanbaru ini adalah bagaimana kita menertibkan PKL. Karena di Pekanbaru ini tidak ada satupun jalan ya yang tidak ada PKL-nya. Betul Bukan sekali. hal mudah ya. Jadi, nah ini jadi tantangan kami, dan kami sebenarnya sudah punya strategi, sudah punya program. Namun memang ini perlu dukungan dari semua pihak. Ya, baik dari masyarakat sendiri, kemudian dari pemerintah, mungkin memberikan dukungan sarana prasarana, anggaran, dan kemudian stakeholder yang ada, termasuk ya media,
online, media cetak, media Yang sosial, karena ini kan menyebarkan informasi ya. mudah menyebarkan Bagi informasi sekarang ya, jadi zaman sekarang Terima ya. kasih nih, kami sudah dipanggil sehingga kami dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat Kota Pekanbaru terkait hal-hal ini. Karena Cik memang dimanapun instansi kita tanda kutip oknum. Jadi kalau oknum berarti jangan disamaratakan semua ya, Cik ya. Jadi terkadang ada pemahaman masyarakat yang salah tentang ini, Cik ya. Tapi Cik Terpan semua ini mungkin sudah jelas terdedahkan di sini. Nah, kita yakin dan percaya Satpol PP Kota Pekanbaru ini memang bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan selalu dalam pengawasan. Itu Cik, betul Cik, setuju ya? Insya Allah. Setuju, insya Allah. Apalagi sekarang Satpol PP sekarang memang beda, sedikit santun. Kalau dulu kan kesannya garang, mengerikan di masyarakat agak apa itu, Cik. Betul, Puan Siska. Dan catatan semua tentunya dalam perbincangan ini juga banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam yang ingin saya tanyakan. Cik, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya sebelum Puan Siska, ada pertanyaan? Ada Cik Ezi. Boleh langsung saja. Ini masih mengenai tentang yang kabar hangat yang tengah beredar di tengah masyarakat kita sekarang ini, Pak Yap. Ini mengenai pungli ini. Sebenarnya apa faktor penyebab sampai ada oknum yang melakukan hal tersebut? Jadi gini, di dalam 500 orang anggota kita itu atau 583 itu tidak semuanya bisa melaksanakan himbauan yang kita sampaikan. Pasti ada yang bermasalah. Nah, yang 3 orang ini adalah termasuk orang-orang yang bermasalah. Oknum ya, oknum PNS dan oknum tenaga honorer kita ini atau harian lepas ini adalah termasuk orang-orang yang bermasalah. Kita sudah berkali-kali memberikan himbauan, memberikan peringatan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, baik yang oknum PNS-nya maupun yang oknum tenaga honorernya. Ini semua sudah kita berikan peringatan untuk tidak lagi melakukan hal-hal pelanggaran disiplin, melakukan mendatangi masyarakat tanpa memiliki surat perintah tugas. Ini sudah banyak laporan sih sebenarnya. Sebenarnya sudah ada laporan. Dan yang bersangkutan juga sebenarnya sudah kita ingatkan. Itu menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, tapi mungkin karena faktor personil entah faktor yang anggota yang bermasalah, maka mereka tetap melakukan itu. Untuk mungkin ada persoalan lain mungkin saya nggak bisa bilang di luar di sini, kerjaan mungkin banyak permasalahan rumah tangga. Tapi yang bersangkutan ini selama saya jadi Kasatpol ini nggak pernah mengikuti kegiatan kita, tapi dia ada di lapangan gitu. Berarti Puan Siska ini sudah bermasalah sebelumnya. Sudah diingatkan. Yang bersangkutan Puan Siska. Jadi pada titik tertentu ternyata ada diangkat oleh masyarakat. Nah, dan itu kita terima kasih ya. Kita terima kasih ada informasi yang disampaikan, walaupun memang itu sedikit mengganggu citra kami, tapi kami mengapresiasi itu karena kami bisa melakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Tapi tenang Cek, selalu ada ruang untuk klarifikasi. Karena seperti di Riau Televisi seperti ini. Jadi ternyata memang dalam instansi apapun, bukan hanya di Satpol PP, di lain pun seperti itu oknum pasti ada. Itu sudah duniawi seperti itu Cek ya. Kita yakin dan percaya itu Puan Siska. Semangat ya. Nah, Cek Terpan semua, memang keberadaan Satpol PP di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan. Bahkan Cek Terpan semua, mereka inilah yang akan menjadi salah satu pencipta kondisivitas kawasan, kemudian kenyamanan, ketertiban, keindahan Kota Pekanbaru. Tanpa mereka juga hasil tak akan maksimal. Jadi kita berehat dulu Puan Siska. Kita berehat dulu Cik Ezi. Jangan mana-mana, tetap di Detak Melayu.